Halo, assalamualaikum sahabat artis semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan baik-baik saja hari ini. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Langit di sekitaran kawasan Jombang, Jawa Timur, hari itu 26 Juni 2025 mendadak seolah menjadi suram. Setelah seorang wanita parubaya mendatangi Polres Jombang dengan ditemani seorang kerabatnya. Wanita itu bernama Fauzia. Ia mengakui pada polisi jika dirinya telah meracuni suami dan telah meninggalkan jasadnya di bekas rumah kontrakan mereka. Petugas yang terkejut dengan pengakuan itu segera bergerak menuju alamat rumah yang dimaksud oleh Fauzia yang berada di Desa Johowinong, Mojo Agung, Jombang. Ketika petugas tiba, rumah dalam keadaan sepi dan pintu terkunci dari luar. Aparat desa setempat pun didatangkan guna menyaksikan evakuasi. Saat petugas akhirnya berhasil masuk, benar saja, mereka menemukan jasad seorang pria yang telah mengalami pembusukan dan sulit dikenali. Seketika warga pun gempar. Di rumah sederhana yang beralamat di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur inilah Fauzia pernah tinggal bertahun-tahun bersama suaminya. Fauzia Priatiningsih berusia 47 tahun, merupakan warga asal Desa Karangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi ceritanya, sejak tahun 2014 Fauzia ini menikah secara siri dengan seorang pria yang dikenal dengan nama Haji Lukman. Nah, Haji Lukman ini, atau yang memiliki nama lengkap Lukman Hakim, berusia 45 tahun, merupakan warga Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Haji Lukman yang memiliki usaha toko sembako pernah menikah sah 2 kali. Dengan istri pertamanya memiliki 2 anak dan dengan istri kedua juga memiliki 2 anak. Tapi dari cerita yang beredar, Haji Lukman menikah siri dengan Fauzia pada tahun 2014 saat masih memiliki istri sah. Dan sejak 2015 lebih memilih tinggal dengan Fauzia, istri sirinya ini, di rumah kontrakannya tersebut. Setelah hubungannya dengan Fauzia berjalan beberapa tahun, barulah Haji Lukman bercerai dengan istri sahnya. Dulu, Fauzia rela hanya menjadi istri siri dengan cinta yang menjadi alasannya. Tapi meskipun hanya berstatus pernikahan siri, selama beberapa tahun di awal Fauzia merasa bahagia. Tapi sejak 2019 Fauzia merasa perangai suaminya Lukman ini mulai berubah. Suami sirinya itu mulai mudah marah, sering berkata kasar, bahkan tak segan memukul Fauzia ketika mereka sedang bertengkar. Awalnya Fauzia berusaha bersabar dengan perlakuan kasar Lukman. Awalnya Fauzia berpikir, toh dia adalah pilihanku sendiri dulu. Meskipun kesedihan dan sakit hati, sekaligus sakit fisik kerap ia rasakan, tapi Fauzia tetap bertahan. Hingga beberapa bulan belakangan ini, ia mulai tak tahan lagi Ucapan kasar serta perlakuan buruk dari sang suami membuat hati Fauzia yang dulu mencintai, lama-kelamaan berubah menjadi dendam. Hingga puncaknya pada 11 Mei 2025 wanita 47 tahun itu nekat menuju ke sebuah toko pertanian di desanya untuk membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida. 2 hari kemudian, tepatnya pada 13 Mei 2025 malam, Fauzia mencampurkan 4 butir potasium ke dalam botol air minum suaminya. Sementara sisa racun dan bungkusnya langsung dibakar oleh Fauzia di samping rumah. Biasanya setiap pagi hari, Lukman selalu minum dari botol itu. Nah, benar saja keesokan paginya, yakni 14 Mei 2025 setelah meminum air dari botol tersebut, Lukman ambruk nyaris tak sadarkan diri di lantai dapur rumahnya. Meskipun semua sudah direncanakan, Fauzia tetap panik. Ia lantas menelepon salah satu karyawan Lukman di toko sembakonya, meminta karyawan itu untuk datang membantu memindahkan tubuh Lukman ke kamar tidur. Kepada si karyawan, Fauzia berkata, jika suaminya itu sedang mabuk berat, sehingga si karyawan pun tak menaruh curiga Dan setelah si karyawan itu pergi, Fauzia yang ingin memastikan suaminya benar-benar telah tewas, lantas memukul bagian belakang kepalanya 1 kali dengan balok sepanjang sekitar 1 meter, dengan ukuran 4 x 6 cm. Tak cukup sampai di situ, wanita itu juga menikam bagian bawah dadanya sebanyak 2 kali dengan pisau dapur. Begitu yakin sang suami telah benar-benar tewas, jasadnya dibungkus dengan selimut dan spray dengan tujuan agar baunya nanti tidak menyebar dan tercium oleh warga. Tapi sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tetap tercium juga. Selama 7 hari setelah pembunuhan, Fauzia tetap tinggal di rumah itu bersama jasad suaminya. Selama itu pula setiap ada tetangga yang bertanya terkait adanya bau busuk mirip bangkai, Fauzia selalu beralasan mungkin itu bau bangkai tikus.
Karena ia selama beberapa hari belakangan memang memasang racun tikus. Mungkin banyak tikus yang mati terjebak, ucapnya beralasan. Tapi lama-kelamaan semakin hari bau yang semakin menyengat itu pun membuat Fauziah sendiri pun tak tahan. Ia lalu memilih tinggal numpang di rumah kerabatnya yang ada di Kecamatan Kesamben. Tapi selama tinggal di rumah kerabatnya tersebut, Fauziah sering datang ke rumah kontrakannya ya untuk melihat situasi apakah ada tetangga yang curiga atau tidak. Lalu pada 17 Mei 2025, Fauziah datang kembali ke rumah kontrakannya tersebut. Tapi kali ini untuk menjual semua perabotan. Setelah itu ia tidak datang lagi. Awalnya Fauziah merasa lega, semua telah usai dan telah beres. Namun ternyata tidak ya. Bayang-bayang rasa bersalahnya terus menghantui hati dan juga pikiran Fauziah. Karena tak tahan lagi dengan rasa bersalahnya, akhirnya pada kerabatnya wanita itu jujur mengakui bahwa telah menghabisi suami sirinya yang telah bersamanya selama 11 tahun. Hari itu Rabu pagi 25 Juni 2025 dengan diantar oleh keluarga. Fauziah menyerahkan diri ke Polres Jombang. Ia mengaku bersalah telah nekat menghabisi suaminya Lukman Hakim atau yang dikenal dengan nama Haji Lukman dengan menggunakan racun. Peristiwa itu terjadi pada 14 Mei 2025 yang berarti saat jasad ditemukan, korban telah tewas dan disimpan selama 42 hari. Kini Fauziah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun memiliki alasan kuat, namun pembunuhan tetap tidak dibenarkan ya. Fauziah Priatiningsih diancam dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal penjara selama 20 tahun. Banyak hikmah juga pembelajaran dari kisah kasus ini ya. Semoga kita, khususnya penonton channel ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan dalam hidup, serta dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya ya. Jaga diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.